Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasihani kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami dari semua yang jahat. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa yang menyertai kami, membimbing kami, mengajari kami hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar, dan melakukan semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikanlah kuasa juga, mampukan kami semua umat manusia yang ada di dunia untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan tolong menolong. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah yang sakit Tuhan Yesus, berkati dan berikanlah apapun yang dibutuhkan. Yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit juga berkati mereka, berikan apapun yang mereka butuhkan. Dan apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sedang bergumul pada saat ini di dalam kehidupannya, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkati mereka Tuhan Yesus, berikanlah juga apapun yang mereka butuhkan. Roh Kudus Tuhanlah yang menguatkan mereka, mengajari mereka, agar mereka hanya berpengharapan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya cara bagaimana untuk memberkati, menolong mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini juga, terkhusus kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus. Berikan kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajari mereka untuk bekerja benar dan jujur, untuk melayani, mensejahterakan masyarakatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 8 hari kemudian setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di sebuah rumah yang sedang tertutup pintunya rapat, Yesus menampakkan diri lagi. Di sana ada Thomas, dan tiba-tiba Yesus masuk ke dalam rumah tersebut dengan pintu yang sedang tertutup atau terkunci rapat semua. Lalu Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Lalu Yesus berkata, "Thomas, lihatlah tanganku. Masukkanlah jarimu ke bekas lubang paku yang ada di tangan saya ini. Ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke lambung saya," kata Yesus kepada Thomas. Lalu Thomas berkata, "Tuhanku, Allahku," kata Thomas kepada Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Engkau percaya karena engkau melihat aku. Tapi berbahagialah mereka yang percaya, biarpun mereka tidak melihat aku," kata Tuhan Yesus kepada Thomas. Pesan utama dari firman ini adalah kita semua umat manusia yang ada di dunia harus percaya telah dinubuatkan di kitab-kitab para nabi, kitab Yesaya, kitab Mazmur, dan kitab-kitab yang lain, bahwasanya Yesus adalah Mesias atau juru selamat bagi umat manusia yang ada di dunia ini untuk menebus semua dosa umat manusia, di mana kita semua umat manusia yang ada di dunia telah berdosa, diwariskan oleh Adam, dan dosa itu harus ditebus dengan darah, yaitu darah Tuhan Yesus. Dengan tubuh Tuhan Yesus, Dia korbankan di kayu salib. Dan setelah Yesus disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan hidup untuk selama-lamanya. Dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pertama, habis itu kepada murid-muridnya, di mana murid-muridnya di sebuah rumah, pintu tertutup dan terkunci rapat. Dan setelah 8 hari kemudian, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada Thomas bersama murid-muridnya,
di sebuah rumah dengan pintu yang tertutup rapat. Kita harus benar-benar percaya Tuhan Yesuslah Juru Selamat yang menebus dosa umat semua manusia yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus tadi berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat aku namun percaya. Oleh sebab itu kita umat manusia yang ada di dunia harus percaya Tuhan Yesuslah Tuhan yang sesungguhnya. Bahkan Thomas tadi berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Yesuslah Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya, Mesias, Juru Selamat bagi kita umat manusia yang ada di dunia. Bahkan Tuhan Yesus waktu di dunia ini, Tuhan Yesus setiap hari mengajar di dalam bait Allah, mengajarkan kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu kita juga harus benar-benar sungguh-sungguh dan tekun setiap hari untuk belajar kebenaran itu. Kebenaran itu adalah firman Allah. Jadi kita harus nanti setiap hari belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati kami, lindungi kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami agar kami senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Mesias, Juru Selamat, Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya bagi kami umat manusia yang ada di dunia ini. Berkati kami, lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa yang mengajari kami, membimbing kami, menyertai kami, agar kami senantiasa hidup benar di depan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan perintah Tuhan, menjauhkan semua dosa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesuslah Tuhan yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya, yang menciptakan semua apa yang ada di dunia dan semua, termasuk kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji dan terima kasih Tuhan Yesus. Amin.